Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan proyek dari praktikum KPST, di mana di sini kami membuat sebuah proyek dengan judul pengembangan sistem penjualan mobil berbasis web, yaitu CarShop. Di sini kami terdiri dari 5 orang. Di sini ada Ahmad Izal Islami, Muhammad Rifai, dan saya sendiri Sarul Effendi. Kemudian ada Muhammad Ananda Fawaid dan Maulana Ansari. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dipresentasikan oleh teman saya tadi. Di sini ada latar belakang masalah dari proyek yang sedang kami lakukan. Kebutuhan akan platform manajemen investasi mobil yang responsif dan efisien. Masalah yang dapat diselesaikan yaitu pengolahan data stok mobil yang tidak teratur. Jadi masalah ini dapat diselesaikan dengan proyek kami. Kemudian pencarian data yang lambat pada database besar. Ini dapat diselesaikan dengan proyek kami ini. Kemudian kurangnya sistem pemisahan hak akses antara admin dan user. Kita masuk ke dalam slide berikutnya, yaitu fitur utama yang terdapat pada user dan admin. Yang pertama terdapat pada fitur admin, dashboard statistik. Di sini menampilkan total pendapatan, stok, dan transaksi. Yang kedua, manajemen inventory CRUD atau bisa create, read, update, dan delete. Yang ketiga, monitoring riwayat transaksi seluruh pengguna. Di sini memonitoring seluruh transaksi pada pengguna. Kemudian fitur yang ada pada user. Yang pertama, katalog mobil premium dengan filter merek. Kemudian sistem pembelian secara real time atau auto update stok. Kemudian yang terakhir, riwayat pembelian secara pribadi. Kemudian yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan skema dari database yang kami punya, yaitu skema dari JSON-nya. Dan di sini pada JSON web kami itu menampilkan struktur data yang uh, ada 3 JSON, yaitu ada user, cars, dan transaction. Yang dimana pada user, user atau admin itu dia memiliki ID, username, password, full name, dan email. Untuk carsnya sendiri, di situ ada ID, nama, brand, price, stock, image, dan description. Kemudian pada transaksinya itu ada ID, user ID, kemudian ada car ID, ada quantity, ada total price, dan terakhir ada create ad. Selanjutnya di sini implementasi pada algoritma programnya. Pada bagian ini adalah nilai tambah teknis pada aplikasi, yaitu ada quick sort-nya, yaitu digunakan untuk mengurutkan mobil berdasarkan harga atau nama secara ascending maupun descending. Kemudian ada binary search, itu digunakan untuk mencari detail mobil berdasarkan ID dengan kompleksitas waktu, yaitu 0 log n. Kemudian di sini ada juga linear search with filtering. Itu digunakan untuk menyaring mobil berdasarkan kriteria merek dan status ketersediaan stok.
Baik, kemudian untuk penjelasan eh, kodenya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan server.js. Nah, program ini merupakan RESTful API berbasis Node.js dan Express yang mensimulasikan sistem penjualan mobil dengan memanfaatkan file JSON sebagai database sederhana untuk menyimpan data mobil, user, admin, dan transaksi. Server dilengkapi dengan fitur autentifikasi, yaitu login dan register. Operasi CRUD data mobil, proses transaksi pembelian, serta endpoint statistik. API ini juga dapat melayani file front-end melalui static file serving, sehingga dapat langsung diintegrasikan dengan tampilan web. Selain itu, program ini secara nyata mengimplementasikan konsep algoritma dan struktur data dalam sistem back-end, seperti quicksort untuk mengurutkan data mobil, binary search untuk pencarian mobil berdasarkan ID, dan filtering data menggunakan pencarian linear dengan berbagai kriteria. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai API penjualan mobil, tetapi juga menjadi contoh penerapan algoritma, struktur data, dan REST API dalam satu proyek yang utuh dan aplikatif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan index.html, yang mana pada codingan ini sistem informasi penjualan mobil yang dikembangkan mampu mengelola data kendaraan dan transaksi penjualan secara terkomputerisasi dengan baik. Sistem ini dirancang untuk mendukung dua peran pengguna, yaitu administrator dan pengguna, sehingga setiap proses pengelolaan data dan transaksi dapat dilakukan sesuai dengan hak akses masing-masing. Struktur data yang digunakan dalam sistem telah tersusun secara terorganisir, sehingga mampu mengurangi kesalahan pencatatan serta mempermudah proses penyimpanan dan pencarian data. Proses penjualan mobil dapat berjalan secara sistematis, mulai dari pengelolaan data kendaraan hingga pencatatan transaksi pembelian oleh pengguna. Selain itu, sistem juga menyediakan informasi penjualan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pihak pengelola. Nah, secara keseluruhan, sistem ini layak digunakan sebagai studi kasus akademik dan masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Iza. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mensimulasikan dan menampilkan hasil dari web yang telah kami buat. Untuk menjalankannya kita butuh terminal. Pada bagian pertama kita akan menjalankan server.js. Node. Nah, di sini ditampilkan bahwasannya kita berhasil menggunakan API yang telah kita jalankan pada server ini. Selanjutnya kita masuk ke terminal lain untuk menjalankan web atau masuk ke dalam webnya. Nah, di sini kita akan diberikan link untuk masuk ke dalam localhost webnya.
Di sini kita masukkan link yang telah kita salin. Nah, pada tampilan awal kita akan diberi atau disuguhkan tampilan login. Di sini ada username, password, dan role. Dan juga di sini ada register. Jikalau kita belum punya akun, kita register. Masukkan nama lengkap. Email. Username-nya kita buat. Selanjutnya pada password, kita masukkan password yang kita inginkan. Kita tekan register. Nah, di sini akan menampilkan registrasi berhasil, silahkan masuk login. Dan akan masuk ke tampilan login. Kita masukkan yang username yang kita buat barusan, password. Di sini ada dua role, kita memakai roles, yaitu roles user. Karena user admin hanya bisa dibuat di dalam database, tidak bisa dilakukan di register. Kita login. Di sini merupakan tampilan ya untuk user. Pada bagian ini memiliki beberapa fitur, yaitu ada katalog. Nah, ini katalognya. Dan di sini ada riwayat, yaitu riwayat pembelian kita terhadap barang yang kita inginkan. Pada bagian katalog ini ada filter, yaitu mempunyai tiga atribut, yaitu Toyota, Honda, dan Mitsubishi. Misalkan kita pilih Toyota, dia akan menampilkan seluruh mobil Toyota dan seterusnya. Nah, pada bagian ini dia bisa melihat harga terendah, harga terendah dan harga tertinggi, ataupun bisa disusun sesuai dengan urutan A sampai Z. Nah, kita ibaratkan sekarang bahwasannya kita akan masuk ke dalam sebuah tampilan admin. Di sini saya akan mensimulasikannya. Password. Pada bagian role kita harus mengetik admin. Nah, di sini kita login. Di sini kita berhasil masuk ke tampilan admin. Oke. Pada bagian tampilan admin ada beberapa fitur, yaitu di sini ada kelola mobil. Ini tampilannya. Selanjutnya ada transaksi. Ya, ini transaksi yang dilakukan oleh user terhadap web yang dibelinya, web yang telah dijalankannya. Di sini ada statistik, yaitu statistik total mobil yang tersedia, total stok. Total mobil ini total mobil beserta mereknya. Dan di sini ada juga penghasilan. Pada bagian kelola mobil kita bisa menambahkan mobil yang kita inginkan. Di sini tampilannya, kita bisa masukkan nama mobil, pilih mereknya, lalu harganya, stoknya berapa yang kita punya, URL gambar yang untuk menampilkan gambarnya, lanjutnya ada deskripsi. Nah, di sini juga ada fitur edit, itu untuk mengedit jikalau mobilnya ada yang ingin kita edit, misalkan gambarnya kita edit atau harganya kita rubah, atau deskripsinya juga bisa kita rubah. Nah, di sini juga admin juga bisa menghapus daftar mobil yang tidak ingin dijual lagi, atau bisa menghapusnya. Misalnya kita hapus Mitsubishi Triton ini. Di sini akan menampilkan notif yakin ingin menghapus mobil. Kita oke kan? Nah, di sini akan berhasil menghapus dan akan reload kembali.
Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya klien melakukan aksi dan memberikan ke server bahwasannya masuk ke dalam web. Di sini ada bagian masuk ke dalam login pertama kali, login. Nah, itu tadi melakukan aksi yaitu lagi register. Selanjutnya kita masuk menggunakan akun user dan kita kembali lagi dan kita masuk ke menggunakan akun admin. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kesimpulan dari sistem kami ini yaitu berdasarkan perancangan dan implementasi yang telah kami lakukan, sistem penjualan mobil kami ini berhasil menyediakan solusi manajemen inventaris dan transaksi yang efisien melalui pemanfaatan RESTful API serta optimasi algoritma sorting dan searching. Aplikasi kami ini mampu memisahkan hak akses antara admin dan user dengan jelas, mendukung pengelolaan data stok secara terstruktur, serta meningkatkan kecepatan pencarian dan pengurutan data mobil menggunakan quicksort, binary search, dan linear search with filtering. Ini didukung oleh teknologi Node.js, Express, CSS, dan JavaScript. Sistem ini tidak hanya responsif dan mudah digunakan, tetapi juga memiliki fondasi teknis yang kuat untuk dikembangkan lebih lanjut, seperti integrasi payment gateway, peningkatan keamanan dengan JWT, dan pengelolaan media berbasis cloud. Baik, baik, mungkin cuman itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.